Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua termasuk umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, serta teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat afiat dan Allah lindungi dimanapun berada. Amin. Materi kultum kita pada hari ini yaitu tentang puasa yang berkualitas. Utamanya materi ini merupakan pengingat untuk diri saya pribadi dan semoga bisa menjadi hikmah untuk kita semua, sehingga kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini dengan maksimal dan dengan kualitas yang semakin lebih baik. Puasa secara umum adalah salah satu ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah lainnya secara mutlak. Sebab Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan ibadah puasa yang dilakukan seorang hamba hanya untuk Allah saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan langsung pahala atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwa nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa kita berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan rasa lapar dan haus, dia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala melainkan hanya rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Begitupun dengan puasa. Marilah kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan agar puasa kita semakin berkualitas. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Inilah penentu awal kualitas puasa kita, yaitu keikhlasan. Tidak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan pertama kali oleh standar ini. Jika kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka amal kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita melakukannya karena selain Allah, maka amal tersebut menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu hanya diberikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi dengan niat yang ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, seperti berdusta, berkata kasar, kotor, ghibah, memfitnah, dan segala sesuatu yang diakibatkan oleh lisan dan perbuatan yang kurang terjaga. Seorang muslim yang sedang berpuasa hendaknya mampu menahan diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi atau merusak pahala puasanya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu benteng, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau rafas, dan jangan pula berbuat jahil. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga adalah memperbanyak amal solih selama bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal solih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya. Sesungguhnya Jibril alaihi salam kerap kali menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengkaji Al-Quran bersamanya. Sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jauh lebih bermurah hati daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dari dalil di atas, marilah kita memperbanyak amal solih selama bulan suci Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh menjaga puasa kita, dengan meningkatkan ibadah, merutinkan qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran dan menghatamkannya, memberikan sedekah terbaik, serta amal ibadah lainnya. Yang kesemua ibadah tersebut kita persembahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga biiznillah Ramadan tahun ini kita persembahkan menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya, dan Ramadan tahun ini jauh lebih bermakna. Semoga Allah mudahkan kita semua bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat afiat, bahagia, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penyampaian kultum dari saya. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.